Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah senantiasa mengkaruniakan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Tiada satu detik pun dalam hidup kita ini kecuali pada saat itu kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, iman, dan takwa itu merupakan nikmat yang terbesar yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Karena dengan Islam, iman, dan takwa yang ada dalam hati kita, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita akan terus mendapatkan kenikmatan sampai di akhirat nanti. Kalau nikmat harta bisa membawa kenikmatan kepada kita di akhirat, tapi juga bisa membawa kecelakaan, kesengsaraan bagi kita di akhirat nanti. Harta akan menjadi kenikmatan di akhirat manakala harta itu dikelola dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta itu lepas dari iman dan takwa, maka akhirnya harta itu akan digunakan di dalam hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka akan menjadi kecelakaan bagi kita di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sering kita mendengar orang melawak dengan mempermainkan, memperolok-olokkan ayat Al-Quranul Karim, memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Misalnya ada orang yang melecehkan ayat Al-Quran, la taqrabuz zina, diartikan dengan janganlah kamu berzina di hari Rebu. Taqrabu, hari Rebu. Berarti kalau tidak hari Rebu boleh. Maka itu memperolok-olokkan ayat Al-Quran yang mestinya artinya janganlah kamu mendekati perbuatan zina kapanpun ya tidak diperbolehkan, lalu diartikan hari Rebu. Ini merupakan dosa besar dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian di pagi ini
kita bahas tentang ancaman bagi orang yang memutarbalikkan atau memperolok-olokkan makna ayat Al-Quran. Juga makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga memperolok-olokkan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok, menghina, meremehkan. Ini larangan besar bagi orang yang memperolok-olokkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah maupun orang-orang yang beriman. Kuntum tastahzi'un. Apa yang dimaksud dengan istihza? Memperolok-olokkan ayat Allah, memperolokkan Rasul. Yang dimaksud dengan istihza bi ayatillah, memperolok-olokkan ayat Allah di sini adalah memperolok-olokkan Al-Quran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan din, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni yang berkaitan dengan agama Islam. Kalau berkaitan dengan agama Islam, yang memperolok-olokkan Rasul, memperolok-olokkan orang yang beriman, dan memperolok-olokkan syariah Islam. Di antara contoh yang sering dilakukan orang, di samping tadi memplesetkan ayat Al-Quran, juga kalimat-kalimat, misalnya Tuhan tidak perlu dibela karena Dia Maha Kuasa. Bukankah Dia Raja alam semesta ini? Jadi kalau ada orang mau berjuang di jalan Allah, ngapain membela Allah? Allah itu sudah Maha Kuasa. Ini termasuk memutarbalikkan kata-kata dan juga memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak perlu dibela karena sudah mulia. Islam itu rusak karena pemeluknya. Ini juga sama. Ketika ada orang mau membela Islam, terus dikatakan kalau Islam itu benar, ngapain dibela? Benar itu akan tampak sendiri, tidak usah dibela, tidak usah diperjuangkan. Ini juga memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya lagi Nabi Muhammad tidak perlu dibela, beliau sudah mulia. Penghinaan tidak mengurangi keagungan beliau. Kata-kata tidak perlu dibela, ini yang memperolok-olokkan. Jadi memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kata-kata. Ya. Memang Rasulullah SAW adalah sangat mulia. Tapi pembelaan terhadap Tuhan, pembelaan terhadap Islam, pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap harus dilakukan. Nanti akan kita bahas bentuknya bagaimana. Ya. Kata-kata yang semacam itu
yakni memperolok-olokkan ayat Al-Quran, memutarbalikkan kata-kata dalam Al-Quran, itu pernah diungkapkan oleh orang Yahudi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perilaku orang Yahudi yang memperolok-olokkan ayat Al-Quran, memperolok-olokkan Rasulullah, memperolok-olokkan Islam. Pada zaman Rasulullah ada orang Yahudi yang bernama Finhash. Suatu hari Abu Bakar menasehatinya agar masuk Islam. Namun secara kurang ajar dia merespon, menjawab, menanggapi ajakan Abu Bakar, nasihat Abu Bakar kepadanya agar masuk Islam dengan kata-kata yang ringkas. Kata-kata yang kiranya seperti ini, hai Abu Bakar, Tuhanmu itu dalam Al-Quran kan bilang mau pinjam uang kepada orang-orang yang beriman. Kalau dia pinjam uang, berarti dia miskin dong. Jadi menganggap Tuhan miskin dalam rangka untuk meremehkan agama Islam yang disampaikan oleh Abu Bakar. Hal ini difirmankan oleh Allah, yakni si Yahudi tadi mengambil firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Yahudi ini memplesetkan arti makna yuqridullaha qardan hasana, yang sebetulnya memberikan pinjaman kepada Allah artinya adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Lalu diplesetkan oleh Yahudi, diputarbalikkan maknanya oleh orang Yahudi yang namanya Finhash tadi dengan meminjam seperti si A meminjam pada si B. Tentunya yang namanya meminjam itu biasanya adalah orang yang meminjam yang tidak punya kepada yang punya. Karena itu Finhash menganggap Allah pinjam berarti Allah tidak punya. Yang punya adalah manusia. Dalam rangka meremehkan ayat Al-Quran, juga meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat lain tegas-tegas mengatakan yakni Allah itu fakir wa nahnul aghnia. Allah itu fakir sedangkan kami adalah yang kaya. Ini orang Yahudi menyampaikan dalam memperolok-olokkan ayat Al-Quran. Memutarbalikkan kata-kata. Inilah sifat Finhash dan sekutu-sekutunya. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Muslim yang mengikuti perilaku orang Yahudi. Selalu memperolok-olokkan ayat Al-Quran, memutarbalikkan fakta tadi. Misalnya menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka menikah karena istrinya sampai 9, kekhususan bagi Rasulullah.
Yang disebarluaskan adalah 9-nya itu. Tidak mengerti bahwa yang dinikahi Rasulullah sebagian besar adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kekhususan bagi Rasulullah SAW. Dan tentang orang Yahudi yang suka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran ini, disebutkan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghaira musma'i wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nam fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah, sebagian dari orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Maksudnya merubah firman Allah dari yang semestinya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Ini tidak tepat, kami mendengar tapi tidak mau menurutinya. Mereka mau mendengar ayat Al-Quran, bahkan mempelajari ayat Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah SAW, kaum orientalis. Akan tetapi tidak mau mengikuti apa yang diajarkan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan dalam hadis. Bahkan mereka mempelajari dengan tujuan mencari kelemahan-kelemahan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan mereka tidak akan mendapatkan kelemahan-kelemahan itu. Dan mereka mengatakan, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan ra'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Artinya mencela agama, ngomong mau saya mendengar tapi saya tidak mentaati. Ya. Saya mendengar tapi sebetulnya tidak ada gunanya mendengarnya karena tidak dilakukan. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan menurut, dan dengarkanlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Harusnya ya kami mendengar dan kami mentaati, dan dengarlah. Dan jangan mengatakan dengarlah dan tidak mendengar apa-apa. Dan perhatikanlah kami, itu lebih baik ya bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. yakni mengatakan kami mendengar tapi kami tidak mentaati. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis, karena hanya sekedar untuk keperluan dunia. Kekurangan ajaran Finhas ini dalam memutarbalikkan kata dalam Al-Quran dan juga dalam memperolok-olokkan Al-Quran, memperolok-olokkan orang Islam, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, Ali Imran 181.
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Ya tadi Finhas dan bala tentaranya dan sekutunya, karena ada Allah mau meminjam, maka dianggap sesungguhnya Allah telah Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Aku akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan aku mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Ya. Tentunya sekarang Nabi sudah wafat, yang diperolok-olokkan adalah orang Muslim, yang diperolok-olokkan adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam. Perlu diketahui arti daripada membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela Islam. Allah tidak menuntut kita melindunginya. Allah tidak menyuruh kita untuk melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menuntut kita menyembahnya, memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Aksi terpenting dalam penyembahan kepada Allah, beribadah kepada Allah, adalah menjadikan Allah sebagai puncak cinta. Puncak cinta kita hanya kepadanya adalah cinta palsu jika diam saja ketika yang dicintai dihinakan. Jadi bukan seperti membela manusia, orang yang lemah dibela, bukan. Tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia, tidak memerlukan pembelaan dari manusia, akan tetapi Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan di antara ibadah adalah mencintai Allah, dan sebagai orang yang cinta pada Allah, maka ketika Allah dihina, maka patut harus untuk menghilangkan penghinaan itu. Dan itu juga sarana untuk masuk ke dalam surga. Begitu pula membela Islam, itu jangan dibayangkan Islam seperti makhluk yang hina yang perlu dilindungi, seperti makhluk yang tertindas. Bukan. Membela Islam maknanya menjalankan perintah Allah sebagai makhluk, menjalankan perintah Allah sebagai bentuk ketaatan untuk meninggikan kalimatnya. Itu membela agama Allah. Juga membela Nabi Muhammad itu bukan karena dengan penghinaan maka keagungan beliau menjadi berkurang, bukan. Yani menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW adalah tuntutan iman dan konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah Allah. Dusta besar jika ada orang mengaku cinta pada Allah tetapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta kepada Allah akan tetapi
tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pernyataan yang tidak benar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada umatnya, katakanlah, wahai umatku, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi tadi saya katakan bahwa menolong Allah, menolong agama Allah dalam rangka ibadah dan akan kembali kepada yang menolong dan beribadah kepada Allah tadi. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, artinya mentaati Allah, membela agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7. Betapa rusaknya jika ayat-ayat di bawah ini dipahami, atau ayat-ayat tadi, ayat intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum, lalu dipahami bahwa Allah itu lemah sehingga perlu ditolong. Ini akan bahaya maknanya. Memutarbalikkan kata-kata adalah merupakan kebiasaan kaum Yahudi yang sekarang juga banyak turunannya yang suka memperolok-olokkan Islam, memperolok-olokkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya ada orang mengatakan, para ustadz, para kiai itu kok bercerita tentang neraka, tentang surga, padahal belum pernah melihat ke sana. Berarti ceritanya adalah cerita bohong. Ini adalah memperolok-olokkan ayat Al-Quran, memperolok-olokkan kaum muslimin, memperolok-olokkan orang-orang yang memberitahukan atau mendakwahkan Islam. Dianggap orang yang dusta karena belum melihat. Tentang alam akhirat, tentang ghaibiyat, tentang yang gaib, itu kita hanya mengimani apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Maka misalnya dalam surah Al-Haqqah itu ditegaskan bagaimana keadaan orang pada hari kiamat nanti. Dua kelompok, yakni yang pertama kelompok yang baik, yang diberi kitab dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang diberi kitab catatan amal di dunia ini dengan tangan kanannya, maka dia fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Bacalah kitab catatanmu ini. Dan mereka yakin bahwa nanti akan dihisab. Maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia akan berada di kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi.
yang penuh kenikmatan. Lalu dikatakan kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil aliyah khaliyah. Makanlah, minumlah sekehendakmu sesuai dengan yang kau inginkan, apa saja ada. Ini semua karena perbuatanmu di dunia, yakni amal solehmu di dunia. Karena kamu di dunia mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu di dunia husnul khatimah. Sebaliknya, wa man utiya kitabahu bishimalihi, dan adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kirinya, maka mereka mengatakan, alangkah indahnya kalau saya tidak menerima kitab ini. Dan saya tidak tahu isi kitab ini. Dan seterusnya, lalu diterangkan tentang siksanya. Setelah itu mereka mengatakan, hartaku sudah tidak ada gunanya, kekuasaanmu juga tidak ada gunanya. Alangkah indahnya kalau saya ini hancur saja menjadi debu yang tidak akan diberi atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadiyah. Maka akhirnya Allah mengatakan, tangkaplah dia. Khuduhu faghulluh. Tangkaplah dia, belenggulah dia, rantailah dia dengan rantai dari neraka yang panjangnya 70 dhira', sab'una dhira'an fasluku. Ya. 70 hasta. Lalu summal jahima sallu. Jadi masukkan dia ke dalam neraka, tangkap, masukkan dalam neraka, lalu biar mereka dibelenggu dalam neraka dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Maka pada hari ini, yakni di neraka tadi, tidak ada bagi dia kecuali siksa dari api yang amat sangat panas, dan tidak ada makanan juga kecuali juga makanan dari api yang sangat panas. Jadi itu yang enggak ada di dunia. Ya, yang menyampaikan itu ya belum ngelihat, tapi karena beriman kepada Al-Quran, akhirnya ia meyakini hal tersebut. Karena itulah iman. Kepada yang gaib itu tidak bisa diteliti, akan tetapi hanya diimani. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengikuti apa yang telah ditentukan Allah. Yang telah ditentukan Allah dalam Al-Quran dan yang ditentukan Allah melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan hadis Rasulullah SAW. Ketika Allah berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang diridhai yang benar itu hanyalah Islam. Maka ya titik, ikutilah Islam. Jangan terus bilang agama itu sama. Ini namanya memperolok-olok Al-Quran. Minta yang lain. Sesungguhnya agama yang benar itu di sisi Allah adalah Islam. Ya ikutilah Islam. Jangan bilang agama itu sama.
Istilah sekarang ada moderasi beragama. Agama itu sama, tidak ada bedanya, semuanya itu akan membawa ke surga. Ini berarti tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajid syai'a. Orang-orang yang kafir itu amal mereka bagaikan fata morgana di padang pasir yang panas, yang ketika orang dari jauh melihat, orang-orang yang haus ini melihat bahwa di dalam sana ada air. Itu disebut fata morgana. Lalu ketika mereka sampai kepada yang dianggap air itu, lam yajid syai'a, tidak akan mendapatkan apa-apa. Misalnya panas banget sampean di jalan aspal umpamanya, di jalan tol. Maka seakan-akan di depan kita itu ada air yang menggumpal. Tapi begitu kita sampai ke tempat itu, ya nggak ada air, itulah fata morgana. Nah, ini amal orang-orang kafir seperti fata morgana itu sia-sia. Mereka mengira amalnya akan dibawa ke akhirat, nggak ada yang dibawa. Ini surah An-Nur ayat 39. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amal orang kafir itu sia-sia, ya ikuti saja amal orang kafir itu sia-sia. Jangan malah bilang yang penting baik semua masuk surga. Tidak perlu beriman, yang penting berbuat baik. Tidak perlu memakai jilbab, yang penting hatinya baik. Tidak perlu sholat, yang penting bersedekah. Maka ini semua adalah dalam rangka untuk menghancurkan Islam. Ya. Siapa yang pelopornya? Pelopornya ya Finhas dengan setekutunya tadi, sejak zaman Rasulullah sudah ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang munafik menjadi kerak neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka jangan sampai mengatakan, oh enggak ada orang yang masuk neraka. Jangan percaya bahwa kalau kami mati sudah ditunggu Bapa di surga. Bapa sopo. Ini adalah kemunafikan, kekafiran. Ketika Allah berfirman, kafirlah orang yang bilang Allah itu satu dari yang tiga. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Ya maka katakanlah, ikutilah bahwa orang yang mengatakan Allah itu berbilang, Allah itu beranak dan diperanakkan adalah kafir itu. Jangan terus bilang semua agama benar, emangnya ada Tuhan. Maka ini harus kita ingat. Ini baru sebagian daripada ayat-ayat yang sering muncul di masyarakat dalam melemahkan Islam. Lalu bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang yang memutarbalikkan makna ayat-ayat Al-Quran atau memperolok-olokkannya? Banyak sekali ancaman Allah.
Namun saya sampaikan 3 di antara yang banyak itu. Yang pertama, orang yang suka memperolok-olokkan ayat Al-Quran, memperolok-olokkan orang Islam, itu akan termasuk orang yang paling zalim di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 37, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban au kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin." Ya, zalim dan menjadi orang kafir. Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang pada utusan malaikat, para utusan malaikat ya, mati. Utusan kami ya, ini utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Iya. Mereka para malaikat berkata, yakni para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Ya, menyembah itu tidak hanya sekedar seperti sholat, meminta, berdoa kepada selain Allah, ya menyembah Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya benda yang bisa memberikan manfaat dan mendatangkan bahaya selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga penyembahan terhadap benda tersebut. Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Jadi ini dalam sakaratul maut. Ya. Nanti malaikat akan nanya kita, belum sampai di alam kubur sakaratul maut. Karena di sini kan mengatakan mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Berarti sakaratul maut. Mereka yakni para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Jadi sudah lenyap, nggak ada sesembahan-sembahan yang dulu disembah. Orang yang mempertuhankan harta, mempertuhankan dunia, juga akan ditanya, mana harta yang dulu kau pertuhankan? Ya, kadang-kadang kita berkata yang tidak secara sengaja karena terbawa oleh Finhas dan teman-temannya itu. Bahagia dan sengsara itu urusannya adalah fulus. Tidak ada fulus mangfush misalnya. Ini adalah bahaya. Karena mengatakan bahwa sing gawe seneng karo susah kuwi bondo. Padahal yang bisa membuat orang senang atau susah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan tidak ada fulus mangfush, orang ono duit mati, berarti yang membuat kematian itu adalah uang. Kalau ini masuk pada akidah menjadi kemusyrikan, akan ditanya di duitmu sing biak kau dewa-dewakan. Yang kau jadikan sumber kebahagiaan dan kesusahan. Bahkan kematian ditentukan dengan uang.
Sing menentukan mati atau urip duit. Mana sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Maka mereka orang-orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Wis tak tinggal ora iso kabeh. Ora ana sing nulung. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, ya. Memperolok-olokkan Allah ini merupakan kedzaliman yang paling besar sampai ke derajat kekafiran. Ya. Yang kedua, mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau sampai mati masih dalam keadaan terus-menerus memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau seperti Finhas dan sekutunya tadi, dan kehidupan dunia telah menipu mereka, atau mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga tadi mempertuhankan harta, berkeyakinan bahwa tadi hartalah yang menjadikan bahagia. Akhirnya mencari harta tidak memandang halal dan haram. Dikira kalau sudah dapat harta dengan cara yang haram tadi, terus bahagia. Tidak. Semakin harta dari yang dicari dengan cara haram itu dapat, maka semakin tidak bahagia. Karena inginnya yang lain lagi. Sudah dapat harta banyak, ingin menguasai yang lainnya, maka akhirnya isi berat lagi. Sudah bisa menguasai yang lainnya, kepinginnya manusia semuanya menyembahnya. Ketika nggak ada yang menyembah, dia susah. Keinginnya manusia semuanya memujinya. Ketika tidak ada yang memuji, dia juga menjadi susah. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Dilupakan Allah, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tukhrijun tahdharun. Jadi orang-orang munafik khawatir jika diturunkan suatu surah yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, olok-oloklah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sesukamu, silakan. Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu. Jadi kemunafikannya akan ketahuan. Ketiga, akan diperlihatkan azab kepada mereka. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sahiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan azab olok-olok mereka. Jadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan bahasan ini hendaklah kita jangan tertipu dengan kata-kata manis, kata-kata yang seakan-akan logika, akan tetapi logika yang salah yang disebarluaskan oleh orang-orang yang memusuhi Islam, khususnya adalah orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguhlah
kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, meskipun kayaknya tidak logika, meskipun itu berat rasanya. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup kajian ini dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jama'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridhan wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.